Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Perera Pusada dengan NPM 23.297. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional. Di sini ada beberapa prinsip perjanjian hukum internasional. Di antaranya yaitu yang pertama ada prinsip Pacta Sunt Servanda. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak yang terlibat dan bersifat mengikat bagi para pihak. Prinsip ini telah dikodifikasi dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional, terdapat pada pasal 26 yang menegaskan bahwa setiap negara yang telah menyetujui suatu perjanjian internasional memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan sungguh-sungguh. Contohnya itu dalam Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim tahun 2015. Dalam perjanjian ini, negara-negara berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Sebagai implementasi dari prinsip ini, Indonesia telah menyusun Nationally Determined Contribution atau NDC dan mengambil berbagai kebijakan nasional untuk mengurangi emisi seperti program rehabilitas hutan. Pelanggaran terhadap prinsip Pacta Sunt Servanda dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan diplomatik. Negara yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional dapat dikenakan sanksi, menghadapi tuntunan hukum internasional, atau bahkan tekanan diplomatik dari negara lain. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi fondasi yang penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam hubungan hukum internasional. Yang, yang selanjutnya yaitu prinsip resiprositas. Prinsip resiprositas atau timbal balik dalam perjanjian internasional merupakan prinsip yang menekankan adanya hubungan saling menguntungkan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara negara-negara yang terlibat dalam suatu perjanjian. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak memberikan keuntungan atau konsensi yang setara kepada pihak lainnya, sehingga tidak ada negara yang merasa diragukan atau dimanfaatkan secara sepihak. Contohnya, perjanjian bebas visa antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara sepakat untuk membebaskan visa kunjungan singkat bagi warga negaranya secara timbal balik. Warga negara Indonesia dapat mengunjungi Malaysia tanpa visa untuk jangka waktu tertentu dan sebaliknya. Warga negara Malaysia juga mendapatkan kemudahan yang sama ketika berkunjung ke Indonesia. Penerapan prinsip resiprositas ini sangat penting untuk menjamin keadilan dan berkelanjutan hubungan internasional. Ketika setiap negara mendapatkan manfaat yang seimbang, maka kerjasama internasional akan lebih stabil dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu prinsip kourtesi. Prinsip kourtesi atau asas kesopanan internasional merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum internasional yang berkaitan dengan sikap saling menghormati dan kebaikan hati antar negara. Prinsip ini bersifat timbal balik dan dilakukan atas dasar sukarela, bukan karena kewajiban hukum yang mengikat. Contohnya, ketika seorang kepala negara melakukan kunjungan ke negaraan, negara tuan rumah akan memberikan penyambutan khusus seperti upacara penyambutan resmi, pengibaran bendera negara tamu, dan pemutaran lagu kebangsaan tamu. Meskipun prinsip kourtesi tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, namun pelaksanaannya sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan baik antar negara. Prinsip ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan kerjasama internasional yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu prinsip bona fides. Prinsip bona fides atau itikat baik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perjanjian internasional yang mengharuskan setiap pihak melaksanakan perjanjian dengan kejujuran, ketulusan, dan niat yang baik. Prinsip ini menekankan bahwa negara-negara harus menghormati dan melaksanakan kewajiban mereka dalam perjanjian tanpa mencari celah atau alasan untuk menghindari komitmen yang telah disepakati.
Nah, contohnya dalam konteks perjanjian perdagangan, bona fides ditunjukkan melalui transparansi kebijakan, penghapusan hambatan perdagangan sesuai kesepakatan, dan pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Prinsip bona fides juga tercermin dalam perlindungan lingkungan seperti konvensi keanekaragaman hayati. Negara-negara peserta menunjukkan itikat baik dengan membuat undang-undang nasional untuk melindungi spesies langka, menetapkan kawasan konservasi, dan berbagi manfaat dari pemanfaatan sumber daya genetik secara adil. Yang selanjutnya yaitu prinsip equality rights. Prinsip equality rights atau hak kesetaraan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menentukan bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama dan setara dalam hubungan internasional, terlepas dari ukuran, kekuatan ekonomi, atau kekuatan militernya. Prinsip ini menjamin bahwa setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam komunikasi internasional. Dalam praktiknya, prinsip equality rights tercermin dalam eh, berbagai forum dan organisasi internasional. Contohnya dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana setiap negara anggota, baik itu Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya maupun Tuvalu yang merupakan negara kecil di Pasifik, masih memiliki satu suara yang sama bobotnya dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyalurkan kepentingannya. Prinsip equality rights menjadi fondasi penting dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan demokratis, di mana setiap negara, terlepas dari ukuran atau kekuatannya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan-keputusan yang mempengaruhi keputusan-keputusan internasional. Yang selanjutnya yaitu prinsip most favored nation atau prinsip negara paling diistimewakan adalah salah satu pilar fundamental dalam hukum perdagangan internasional yang diatur dalam WTO. Prinsip ini mengharuskan sebuah negara untuk memberikan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif kepada semua mitra dagangnya. Artinya, jika sebuah negara memberikan keuntungan, kemudahan, atau privilege khusus kepada suatu negara, maka keuntungan yang sama harus diberikan kepada semua negara anggota WTO lainnya. Contohnya, ketika Amerika Serikat memberikan akses pasar yang lebih mudah untuk produk elektronik dari Jepang, maka kemudahan yang sama juga harus diberikan kepada produk elektronik dari Korea Selatan atau para negara anggota WTO lainnya. Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam prinsip MFN ini, seperti dalam konteks perjanjian perdagangan bebas bilateral atau regional. Misalnya, negara anggota ASEAN dapat memberikan tarif profe- preferensial khusus satu sama lain dalam kerangka ASEAN Free Trade Area atau AFTA tanpa harus memberikan tarif yang sama kepada negara non-ASEAN. Pengecualian ini dibolehkan karena telah diatur secara khusus dalam ketentuan WTO. Yang selanjutnya yaitu prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip yang menekankan larangan bagi suatu negara untuk mencampuri urusan dalam negara lain. Prinsip ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan setiap negara, di mana setiap negara memiliki hak penuh untuk menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Contohnya, ketika Indonesia menghadapi konflik separatis di Aceh, negara-negara tetangga tidak ikut campur dalam menyelesaikan konflik internal tersebut. Begitu juga ketika Thailand menghadapi demonstrasi politik di dalam negeri, negara-negara ASEAN lainnya menghormati kedaulatan Thailand untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Penerapan prinsip non-intervensi ini membantu menjaga
menjaga stabilitas kawasan dan mencegah terjadi konflik antar negara yang dapat memperburuk situasi yang ada. Selanjutnya yaitu prinsip rebus sic stantibus atau doktrin dalam hukum internasional memungkinkan suatu negara untuk mengubah, menangguhkan, atau bahkan mengakhiri perjanjian internasional ketika terjadi perubahan fundamental pada keadaan yang menjadi dasar perbuatan perjanjian tersebut. Prinsip ini merupakan pengecualian dari prinsip Pacta Sunt Servanda dan telah dikodifikasi dalam pasal 62 Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional. Contohnya, ketika eh, Cina pada tahun 1921 meminta peninjauan kembali perjanjian yang memberikan hak-hak ekstrateritorial kepada negara-negara Barat karena perubahan fundamental dalam sistem hukum dan administrasi Cina yang telah menjadi lebih modern. Selanjutnya yaitu prinsip state consent. Prinsip state consent merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat dipaksa untuk terikat pada suatu perjanjian internasional tanpa persetujuan eksplisit dari negara tersebut. Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hak setiap negara untuk mematuhkan nasibnya sendiri dalam hubungan internasional. Contohnya, yang pertama, keputusan Indonesia untuk tidak meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, meskipun banyak negara yang telah bergabung. Dan yang kedua yaitu ketika Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim pada 2017, meskipun kemudian Amerika bergabung kembali pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan keterlibatannya dalam perjanjian internasional. Yang selanjutnya yaitu prinsip transparansi. Prinsip transparansi dalam perjanjian internasional merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan kejelasan dalam setiap tatapan perjanjian, mulai dari proses negosiasi, perumusan, hingga implementasi perjanjian tersebut. Prinsip ini mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk memberikan akses informasi yang memadai kepada publik dan memangku kepentingan terkait isi, dampak, serta pelaksanaan dari perjanjian yang disepakati. Contohnya seperti publikasi naskah perjanjian ASEAN Free Trade Area atau AFTA di website resmi ASEAN yang dapat diakses oleh publik, pelibatan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat sipil dalam proses perundingan regional, komprehensif economic partnership, serta kewajiban negara-negara anggota WTO untuk melaporkan kebijakan perdagangan mereka secara berkala melalui mekanisme. Di Indonesia, penerapan prinsip transparansi juga tercermin dalam praktek Kementerian Luar Negeri yang secara rutin mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik sebelum meratifikasi perjanjian internasional penting serta mempublikasi dokumen-dokumen perjanjian internasional melalui database. Transparansi ini penting untuk memastikan akuntabilitas, membangun kepercayaan antar pihak, dan memungkinkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan komitmen-komitmen internasional. Jadi kesimpulannya, prinsip yang disebutkan di atas itu merupakan landasan penting dalam hubungan internasional dan hukum. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini tuh menciptakan kerangka kerja yang mendukung stabilitas, keadilan, dan kerjasama antar negara-negara di dunia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.